Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu mengubahkan hidup kita dan itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini tema yang saya beri buat kita semua yaitu dengan tema mengasihi bukan dengan kata-kata. Firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anakku, janganlah kita mencintai dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, sangatlah mudah bagi kita untuk menyampaikan kata-kata, tetapi kita sering gagal untuk melakukannya dengan tindakan kita. Dalam kehidupan kekristenan, mungkin kita juga masih mengalaminya. Banyak dari setiap kita yang mungkin masih gagal untuk membagikan iman percaya kita kepada orang lain dengan apa? Dengan tindakan kita. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes ini dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-18 ini yang dikatakan, "Hai anak-anakku, janganlah kita mencintai dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita diingatkan melalui ayat ini untuk kita mengasihi orang lain bukan hanya dengan kata-kata atau juga hanya dengan perkataan saja, tetapi melalui tindakan dan kebenaran yang kita lakukan. Kita diingatkan untuk saling mengasihi dan kita diberikan standar untuk mengasihi saudara kita, simpati kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tapi kita harus berkorban dan bermurah hati untuk setiap orang-orang di sekitar kita. Ini adalah level kasih yang jauh lebih tinggi, sama seperti teladan Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Mari kita bertanya, apakah kita adalah orang-orang yang sudah rela menyerahkan hidup kita, visi kita untuk orang lain karena kita begitu berbelas kasihan akan kebutuhan mereka. Orang-orang percaya ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikenal oleh dunia karena apa? Karena tindakan yang sering atau selalu yang senang menolong orang lain dan bertindak dari hati yang tulus karena didorong oleh kekudusan Injil, oleh kuasa Injil. Inilah yang diungkapkan Alkitab, bahwa dari buahnya kita akan mengenal orang-orang percaya. Yohanes sendiri menyampaikan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita bukan saja sekedar berkata bahwa kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, tapi bagaimana kita menjalani dan melakukan itu dalam tindakan kita yang nyata untuk menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita memandang kepada kasih dan pengorbanan Kristus atas kehidupan kita, sehingga kita bisa mewujudkan kasih tersebut melalui tindakan kita. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dan tindakan kasih ini juga mari kita terapkan itu dalam kehidupan kita dari hari ke hari, terkhususnya dimulai dalam keluarga kita. Kalau kita sudah mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik suami, istri, anak-anak, itu pun kita akan melakukannya kepada sesama kita di luar sana. Dan itu, kasih itu bukan dengan kasih yang pura-pura, tapi kasih dengan hati yang murni, hati yang tulus, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Untuk itu firman Tuhan juga berkata, kasih itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di mata Tuhan, karena Yesus adalah kasih. Dengan kasihlah maka dengan kita melakukan kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. Mari kita memancarkan kasih Kristus bukan hanya lewat perkataan kita, tapi dengan tindakan yang nyata, dengan perbuatan kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lagi kita mengejar
pujian yang sia-sia, karena kita mengasihi, tapi harus mengasihi dengan murni, dengan hati yang tulus, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipandang wow dari orang lain. Untuk itu, mari kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang punya kasih Kristus, sehingga lewat hidup kita orang lain merasakan bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi ini mengubahkan kita dan menuntun setiap kita dan membawa kita kepada pembaruan hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.